Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan bikin satu video tentang membahas sekilas tentang UCL kemarin, terutama tim yang tersingkir. Kemudian saya bahas tentang update tentang Kanjuruhan. Tapi sebelum itu ya maaf, ini saya agak jarang bikin video karena kesehatan saya agak menurun karena saya juga didiagnosa positif COVID, jadi saya agak saya agak lelah juga, jadi tubuh saya lagi nggak fit ya. Saya harap saya bisa cepat sembuh gitu ya. Gitu aja sih. Jadi sekian, kita akan mulai analisanya. Jadi yang pertama kita bahas tentang Champions League. Jadi aku cuma bahas tentang jadi kemarin dipastikan tersingkir itu ada 3 tim, yaitu Juventus, Atletico Madrid, sama Barcelona. Tim besar yang tersingkir dari Champions League, maksudnya nggak lolos dari babak grup. Kalau untuk Juventus itu tidak terlalu mengejutkan karena di Liga mereka juga amburadul, manajernya nggak jelas. Karena manajernya nggak jelas, pemain jadi bingung semua di lapangan, karena itu mereka layak tersingkir, jadi nggak mengejutkan. Atletico agak mengejutkan karena di Liga sebenarnya mereka cukup bagus, mereka di peringkat 3, di akhir-akhir di Liga menang terus, tapi di Liga Champion kondisinya berbeda, mereka tersingkir karena mereka susah menang. Apalagi lawan klub Brugge di puncak klasemen, mereka nggak mampu menang sama sekali. Itu yang membuat mereka tersingkir juga. Tapi yang paling mengejutkan itu Barcelona. Jadi Barcelona mengulangi pencapaian mereka musim lalu. Jadi musim lalu mereka, pencapaian tanda kutip ya, musim lalu mereka juga tersingkir dari Champions League ke Europa League karena mereka cuma di posisi 3 di grup. Sekarang terulang lagi, padahal mereka sudah dapat 8 kalau nggak salah, pemain tambahan dan banyak yang bintang. Contoh aja Lewandowski, kemudian Frank Kessie, kemudian Jules Kunde, Marcos Alonso, Hector Bellerin, siapa lagi ya? 5, 8, 6, aku lupa. Yang ikut 5 itu. Oh, Christensen. Siapa lagi ya? Ya, ya mungkin Rafinha 7, sama satu lagi aku lupa lah. 8. Jadi padahal sudah tambahin banyak pemain itu mereka tetap tersingkir. Jadi ya ini juga kesalahan pelatih si Xavi. Jadi mereka dia terlalu membiarkan gelandangnya itu titik lemahnya Barcelona. Jadi lebih banyak main pragmatis yang tidak sesuai dengan filosofinya Barcelona, yang lebih bermain indah apa gitu. Baru di akhir-akhir Xavi merubah strateginya, tapi itu sudah telat. Dan mental pemain sudah drop karena mereka akhirnya kalah sama Bayern Munchen dan selesai, mereka tersingkir ke Europa League gitu. Jadi ya ini mungkin jadi pelajaran juga buat Xavi dan timnya, bahwa strategi itu penting juga buat menghadapi tim-tim di Liga Champions. Nggak bisa hanya mengandalkan kualitas pemain, dan pemain itu juga penting gitu. Jadi dan kemudian ini selesai bahas Champions League, sekarang saya akan bahas tentang update Kanjuruhan. Oh ya, jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau beri peringatan dikit kalau misalnya kalian ada yang mungkin gampang shock atau istilah itu gampang faint hearted lah, gampang takut, atau mungkin apalagi di bawah umur, mungkin di bawah 18 tahun atau apa, saya sarankan jangan nonton, jangan lanjutkan, karena kejadian di Kanjuruhan ini bikin shock serius. Jadi sudah saya ingatkan ya di awal. Jadi sekarang saya mulai pembahasannya. Jadi yang terjadi apa itu di TV kemarin itu sama, kan sini kan habis diselidiki di lewat CCTV, apa itu yang kejadiannya itu ternyata jauh lebih menyeramkan dari apa yang jadi di TV. Jadi ketika di stadion itu pintu ditutup,
gas air mata di mana-mana. Habis itu supporter juga cukup anarkis, masuk ke lapangan apa. Jadi banyak sekali dan lain-lain. Jadi banyak masalah yang itu. Dan itu masalahnya bukan cuma satu pihak ya. Banyak yang terlibat salah. Yang pasti supporter itu salah. Kemudian yang seperti waktu aku bilang ada 5 pihak itu, supporter, PT LIB, Panpel, PSSI, sama satu lagi aku lupa. Apa ya satu lagi itu. Aku ingat ada 5 sih, satunya aku lupa gitu. Polisi, itu. Tapi ternyata setelah diselidiki lagi ternyata banyak. Jadi termasuk TV-nya kayak yang tayang malam apa dan lain-lain, yang cuma cari komersil. Sebenarnya cari komersil nggak salah di industri sepak bola, kan emang sepak bola kan sudah di industri. Tapi ya kalau sampai harus mengorbankan nyawa itu yang masalah. Dan juga ini saya juga sudah lihat saya ngikuti beritanya terus dari awal, dari tanggal 1 Oktober itu sampai sekarang ini. Jadi saya lihat berita dari Metro TV, kemudian saya dari beberapa pengamat bola, misalnya Bung Towel dan lain-lain. Habis itu saya juga ada percakapan PSSI apa gitu, ketuanya. Bukan ketua sih, lebih ke juru bicara siapa itu namanya, Pak Ahmad Riyad apa itu. Yaitu aku sudah bisa simpulkan kalau PSSI ini susah bertanggung jawab. Walaupun memang mereka nggak langsung bersalah, tapi sebagai organisasi tertinggi sepak bola Indonesia, lambang sepak bola Indonesia, tetap harus tanggung jawab. Makanya kan sekarang 6 klub sepak bola, sama bukan cuma 6 klub ya, pendukung bola lainnya juga, warga net apa gitu, semua pendukung sepak bola untuk menyarankan PSSI itu menyelenggarakan KLB. KLB itu apa? KLB itu kongres luar biasa. Itu biasanya dilakukan PSSI untuk biasanya mengerombak kepengurusan atau bahkan ketua umumnya bisa diganti. Makanya begitu gencar kayak bahkan anaknya Pak Presiden itu Kaisang itu juga ikutan menyerukan adanya KLB. Jadi memang ini KLB ini memang harus dilakukan oleh PSSI demi kemajuan sepak bola Indonesia jadi lebih baik, dan akhirnya disetujui. PSSI akan menyelenggarakan KLB barusan di hari ini. Tapi ya harus lebih awal sih, soalnya ini korbannya by the way sekarang, waktu itu salah 180 itu ternyata itu ketuanya hoax, soalnya ada yang totalnya double, jadi yang 135, tapi memang terlalu banyak sih, masih banyak banget itu, gila. Nggak usah 135, satunya aja buat, jadi apalagi 135 sedih sih. Waktu itu 125 harus 100 tambah lagi 131, tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu lagi, tambah satu lagi. Itu lihat itu jadi shock. Jadi apa? Jadi lihat berita itu aku kayak sedih betul-betul. Harusnya sepak bola ini jadi pemersatu bangsa, bukan untuk memakan korban. Ini harusnya jadi hiburan apa, jangan sampai karena sepak bola nyawa dihilangkan. Itu. Dan ini juga membuka bobroknya sepak bola Indonesia ya. Ini sebenarnya sudah ditembuk bertahun-tahun, kan dulu ingat apa itu kasusnya pembekuan PSSI apa gitu, sama apa namanya, kasus yang dualisme liga apa gitu, kasus kepentingan politik apa. Jadi itu di kasus ini, kasus Kanjuruhan ini seolah-olah membongkar semua bobroknya kepengurusan apa itu di persepak bolaan Indonesia ini, yang bikin kita susah maju. Jadi kita juga salah satunya itu kita nggak jangka panjang. Yang kita kejar itu cuma AFF toh. Yang kejar cuma hasil-hasil toh. Makanya kita nggak bisa berkembang. Padahal untuk dapat hasil yang bagus itu butuh proses yang panjang, pembinaan yang bagus. Kalau pembinaannya nggak bagus, gimana mau hasilnya bagus? Gitu. Kemudian juga
apa itu, ini aku juga baca di berita juga dan ada pengamat bola juga yang ngomong bahwa ya kita juga ada organisasi dalam organisasi, jadi apa ya, misalnya di PSSI punya organisasi lagi namanya Aspov ada organisasi lagi, jadi ada organisasi nasional, provinsi, kabupaten, jadi susah untuk sinergi itu, satu tujuan itu susah. Jadi semua punya kepentingan sendiri, organisasi ini punya kepentingan sendiri, organisasi Aspov punya kepentingan sendiri, apa jadi bingung semua. Gitu. Aku juga barusan lihat dari film dokumenternya Perseba, jadi kan juga bisa nonton di apa itu, di YouTube officialnya Persebaya itu, mereka juga, jadi ini spoiler ya, kalau yang belum nonton silahkan nonton dulu. Jadi ini di sini mereka apa itu, mereka apa ya, ini menunjukkan apa itu, target kanjurannya dari sisinya mereka, dari sisi pemain-pemain mereka, staf pelatihnya mereka, yang terutama itu mereka tuh pas betul-betul takut itu pas, kalau di awal tuh mereka masih mending, jadi sebelum Melaka kan mereka juga dapat teror dari tukang apa itu, mereka masih mending, mereka belum seberapa itu, bahkan pas dilempari barang benda pun mereka masih mending, tapi pas di akhir itu mereka takut. Soalnya jadi setelah pertandingan mereka langsung ke ruang ganti, di ruang ganti itu mereka cuma mendapat waktu 5 menit untuk selebrasi kemenangan setelah 23 tahun di lawan Arema di Kanjuruhan, kemudian langsung diantar sama polisinya pulang gitu. 5 menit jadi langsung, jadi naik mobil, istilahnya kalau nggak salah naik mobil polisi, aku lupa namanya apa itu, mobil polisi dijaga itu, di sepanjang jalan itu pendukungnya Arema semua itu lempari entah batu kek, entah kayu kek, entah apa, lemparin semua sampai kacanya pecah, sampai apa itu, kalau nggak salah itu ada polisi yang tewas, aku lupa ya, polisi yang tewas apa itu karena jaga pemain-pemain ini. Jadi polisinya itu betul-betul berjuang juga, bukan bukan tewas mungkin ya, cedera. Jadi sampai dia cedera sampai ada mobil yang dibakar, bahkan di depan matanya pemain-pemain staff atau ofisialnya Persebaya ini, mobil polisi ada yang dibakar juga. Jadi itu betul-betul pemandangan yang mengerikan bagi mereka. Jadi saya sampai kayak ya sudahlah, kalau gue mati di sini ya gimana lagi, sampai gitu. Tapi puji Tuhan mereka masih selamat. Jadi walaupun hampir betul-betul hampir mereka itu diserbu supporternya Arema, tapi berkat polisinya apa itu tetap setia menjaga mereka, tetap berjuang untuk menjaga mereka, akhirnya mereka bisa selamat, bahkan akhirnya mereka langsung pulang sampai Surabaya gitu, pemainnya Persebaya ini. Jadi ya itu pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi mereka, dan mungkin bisa juga agak trauma gitu deh. Trauma soalnya kan banyak juga, ada beberapa kan masih muda pemain Persebaya ini, contohnya kayak Marcelino apa gitu, dan Rito itu kan juga masih muda kalau nggak salah. Jadi ya semoga aja mereka tidak trauma atas kejadian ini dan tetap lanjut pemain sepak bola gitu. Dan juga apa itu, barusan juga presidennya Arema mundur, jadi si Juragan 99 kalau nggak salah Pak Gilang Ramadan itu mundur. Itu ya itu menunjukkan tanggung jawab moral yang bagus, karena kan dia malu atas kejadian ini, dan dia merasa dia bertanggung jawab sebagai presiden Arema. Jadi itu tanggung jawab yang harus contoh, dan aku harap ya pengurus-pengurus sepak bola lain juga punya tanggung jawab yang kayak gitu. Nah, dan apa itu, kalau sebenarnya aku lupa ya, selama proses apa itu kekritikan juruan ini, yang aku salut adalah Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi juga sangat berkontribusi untuk mencoba menyelesaikan masalah ini dengan coba melobi Presiden FIFA Pak Gianni Infantino bersama jajaran, jadi Pak Jokowi bersama jajaran menterinya kayak Pak Erick Thohir apa gitu,
berusaha melobi Pak Gianni Infantino biar nggak terkena sanksi, dan akhirnya sampai sekarang masih belum terkena sanksi. Dan dan Pak Jokowi tegas, dia bilang sampai kejadian ini diusut tuntas sepak bola tidak boleh mulai. Jadi dia sudah tegas di awal. Itu yang aku salut sih. Jadi pemerintah seharusnya nggak apa-apa, walaupun kalau di FIFA nggak boleh ada intervensi pemerintah, tapi kan ini intervensi untuk kebaikan, jadi maka tidak masalah. Tidak ada sanksi bagi Indonesia sampai sekarang, meskipun ada intervensi pemerintah, karena ya PSSI-nya kurang bagus dalam menghandle masalah ini, dan maka saling lempar tanggung jawab. Makanya mungkin Pak Jokowi jengkel, dia langsung ikut turun tangan untuk membereskan sepak bola Indonesia ini gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Habis itu habis itu Pak Presiden juga mengatakan TGIPF, itu tim gabungan independen pencari fakta, itu sudah yang diketahui Pak Mahfud MD, itu sudah dikasih hasil rangkuman filenya, dan salah satunya itu menyarankan ya selenggaraannya KLB yang akhirnya bakal diselenggarakan PSSI gitu, dan juga menyarankan mereka mundur sebagai tanggung jawab moral, tapi itu masih nggak tahu, mungkin masih dicuekin PSSI lah istilahnya. Dan yang mungkin yang tindakan yang kurang bijaksana dari PSSI sama FIFA itu ya yang main fun football, walaupun pesannya dari FIFA itu katanya walaupun situasi sedih sepak bola tetap harus dijalankan supaya dengan gembira gitu, makanya ada fun football, tapi itu yang kurang peka kan, tetap harus mengajarkan berempati sama korban lah gitu. Jadi ya kurang tepat sih acara fun football ini juga. Apalagi ada yang bilang, katanya ya, ini bukan dari saya, ada yang bilang itu fun football itu jadi alasan ketua PSSI Pak Iwan Bule untuk menghindari penyelidikan dari polisi kalau nggak salah, kan mau diinvestigasi tuh, jadi dia mangkir istilahnya gitu. Jadi ya istilahnya intinya adalah keputusan sepak bola Indonesia itu harus direformasi kalau perlu total. Kalau misalnya ini nggak berubah sifatnya, menurutnya harus direformasi total supaya sepak bola kita bisa maju gitu. Ini topik yang sensitif, jadi saya berusaha hati-hati nggak menyinggung perasaan korban ya. Saya juga turut berduka soalnya atas korban ini, dan semoga semua diberi kekuatan sama Tuhan atas kejadian ini. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya.